Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidah Ike Indriani dengan nomor NPM 24120111023 dari kelas F2 dengan dosen Bapak Dwi Pujo Prayitno SHMH. Di sini saya akan membuat video tentang sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan dan sistematika menurut KUH Perdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu pertama, hukum tentang orang, dua, hukum kekeluargaan, tiga, hukum harta kekayaan, dan empat, hukum waris. Hukum tentang orang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang tertentu, misalnya perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, antara wali dengan anak, dan hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena gila atau pikiran yang kurang sehat atau karena pemborosan dan pengampunya atau kuratel. Selanjutnya, yaitu hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang memengaruhi nilai uang. Hukum harta kekayaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum harta kekayaan mutlak dan hukum harta kekayaan relatif. Hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak berwujud atau immaterial. Hukum harta kekayaan relatif adalah ketentuan yang mengatur utang piutang atau yang timbul karena adanya perjanjian. Selanjutnya yaitu hukum waris. Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang hal ikhwal atau harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Sistematika hukum perdata menurut pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang hukum benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Sistematika tersebut tidak statis karena dalam perkembangannya, sistematika tersebut mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam sistematika hukum perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 dan mulai berlaku tanggal 1 April 1988. Hukum perdata Belanda dibagi menjadi 5 buku, yaitu buku 1 tentang hukum orang dan keluarga atau Personen and Family Recht, buku 2 tentang badan hukum atau Recht Person, dan buku 3 tentang hak kebendaan, buku 4 tentang perikatan, dan buku 5 tentang kadaluarsa atau Vanverjaring. Dalam KUH Perdata yang lama, tidak diatur tentang badan hukum secara khusus. Hal ini disebabkan orang mempelajari atau membicarakan masalah badan hukum dengan sebenar-benarnya. Baru sesudah kodifikasi selesai dibuat pada waktu itu, orang sudah dapat menganggap cukup untuk sebuah titel saja. Seperti yang termuat dalam titel 9 buku 3 KUH Perdata yang berjudul Van Zedelijk Lichamen. Dalam NBW Belanda, badan hukum diatur dalam buku 2 tentang badan hukum yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 404. Jumlah pasal yang mengatur tentang badan hukum sebanyak 404 pasal. Hal ini menunjukkan bahwa di negeri Belanda, institusi Belanda hukum mengalami peningkatan yang sangat besar dan berkontribusi terhadap negara, dan juga dalam rangka pembiayaan pembangunan yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.